Halo, semangat pagi. Apa kabar para Nuskinner yang luar biasa, para mitra bisnis Nuskin? Sore hari ini kita ada spesial Facebook Live, khusus hanya menyampaikan sosialisasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan menghadapi infeksi novel coronavirus atau COVID-19. Sesuai dengan arahan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi pada sore hari ini fokus hanya materi ini saja. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan sosialisasi yang kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian Nuskin terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi hari ini. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentang bagaimana cara-cara kita untuk mencegah agar kita terhindar dari risiko terjadinya atau terkenanya infeksi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah cara memakai masker yang benar. Nah, ini yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun terlihat sepele, namun hal ini pun menjadi perhatian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, siapa saja yang perlu menggunakan masker. Yang perlu menggunakan masker adalah jika Anda batuk atau pilek ya atau flu, atau jika Anda sedang berangsur pulih dari sakit. Artinya kondisi kesehatannya belum sembuh atau belum pulih total, artinya hampir mendekati ke normal. Ini perlu menggunakan masker. Yang berikutnya, cara pemakaian masker. Pastikan ya saat menggunakan masker ya, mulut, hidung, dan dagu Anda tertutup rapat ya, karena ini sangat bagus, sangat baik sekali ya untuk menghindari terjadinya bakteri atau kuman-kuman masuk ya. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di bagian depan ya. Ini juga perlu perhatian. Masih banyak di antara kita yang salah di dalam penggunaan masker, yaitu menempatkan posisi yang tidak berwarna di luar ya, atau di depan. Yang sebenarnya yang tepat adalah penggunaan masker yang berwarna ya. Atau di sini kan banyak ya masker yang secara umum yang warna depannya itu biru atau hijau, itu di bagian depan ya, para Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah tekan bagian atas masker. Di bagian atas itu terdapat semacam logam ya, logam atau semacam kawat ya. Itu bisa ditekan sesuai dengan bentuk hidung kita dan pastikan ditarik ke belakang hingga di bagian bawah dagu ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting juga pada saat melepas masker. Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali maskernya ya, bukan bagian depan masker ya, dan langsung buang ke tempat sampah. Ya. Nah, setelah itu langsung mencuci tangan kita ya dengan air dan juga menggunakan sabun ya atau pembersih, sehingga memastikan bahwa tangan kita ini bebas dari mikroorganisme baik itu bakteri, jamur, virus dan sebagainya. Dan ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam ketika kita batuk. Nanti ada etika batuk. Itu jika seandainya kita tidak memakai masker ya. Oke, selanjutnya yang tidak kalah penting juga bagaimana cara mencuci tangan. Cara mencuci tangan. Kalau sebelumnya itu mencuci tangan itu minimal 20 detik karena ini ada penyebaran COVID-19 ya yang kita perlu cegah, maka disarankan minimal 60 detik. Langkah-langkahnya ada 6 tahap. Yang pertama ya,
basahi tangan, ya, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Bisa dilihat di gambarnya ya, seperti itu. Oke. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Bisa dilihat di yang kita tampilkan di gambarnya. Lalu yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, dan ini yang sering sekali kita lupa ya. Jadi sela-sela jari tangan ini digosok ya sampai bersih. Dipastikan semuanya itu kena ya dengan air dan sabun yang sudah kita gunakan atau pembersih lainnya. Yang berikutnya, yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Ya, jadi bisa dilihat di situ di tampilannya ya. Yang poin keempat. Oke, yang poin kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan ya. Kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan. Nah, ini juga diperhatikan ya, hal-hal yang perlu diperhatikan juga di sini disingkat oleh Kemenkes kita, CTPS, cuci tangan pakai sabun ya. Pastikan dengan air yang mengalir ya. Pastikan dengan air yang mengalir ya. Dengan air yang mengalir ya. Untuk beberapa hal ya. Ini sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan atau memegang sesuatu, sebelum menyusui dan setelah beraktivitas. Ya, ini pastikan ya. Ini dilakukan ya. Bukan dengan air yang misalkan air biasanya kan masyarakat menggunakan kobokan ya buat sebelum makan, bukan ya. Jadi pastikan dengan air yang mengalir. Selanjutnya, kenapa sih cuci tangan harus pakai sabun? Nah, tangan melakukan banyak hal, kegiatan ya, misalkan memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran, menyiapkan makanan, memberi makan anak, menyusui bayi, dan lain-lain. Jika tidak dicuci, maka dapat memindahkan kuman penyakit. Tuh, yang disebutnya mikroorganisme ya, bakteri, ya, kuman, jamur, virus, dan sebagainya. Oke, berikutnya, kulit tangan kita ini selalu lembab ya, karena secara alami mengandung lemak. Dan biasanya memang pada beberapa orang kan ada kulit tangan itu sering berkeringat. Nah, oleh karena itu, kuman atau kotoran mudah menempel di tangan kita dan akan berpindah ke benda atau makanan yang kita pegang. Nah, kuman-kuman inilah yang akan memicu terjadinya penyakit ya. Kuman-kuman penyakit ini senang berada di tempat yang kotor. Nah, cuci tangan harus pakai sabun dengan air yang mengalir. Sekali lagi ya, dengan air yang mengalir. Karena dengan memakai sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Nah, berikutnya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dapat mencegah penyakit diare, infeksi saluran pernapasan atas hingga lebih dari 50%, menurunkan 50% insiden avian influenza ya, atau ISPA ya, mencegah hepatitis A ya, mencegah cacingan ya, penyakit kulit dan penyakit mata. Ya, ini salah satu manfaat menjaga kebersihan tangan. Nah, cuci tangan pakai sabun ya, setiap kali tangan kita kotor ya, saat kita mengetik ya, mengetik misalkan laptop kita ya, gadget kita ya, jika bisa ya memegang uang, binatang dan berkebun ya, setelah menceboki bayi atau anak, setelah buang air besar ya, sebelum menyusui bayi ya, sebelum makan dan menyuapi anak ya, sebelum memegang makanan dan setelah makan ya. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Oleh karena itu pastikan ya menggunakan sabun pembersih juga ya saat mencuci tangan. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Ini dari Kemenkes kita ya. Etika batuk. Nah, saat batuk gunakan masker. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ya, sambil dilihat itu slide-nya, bisa juga dipraktekkan, dicoba ya lengan atas bagian dalam ya.
Jadi bukan dengan menggunakan telapak tangan kita ya, karena telapak tangan kita memang bersiko masih adanya kuman-kuman menempel ya. Oleh karena itu gunakan tangan atas bagian dalam. Nah, tutup mulut dan hidung dengan tisu ya. Apabila ada tisu, sebaiknya memang dengan tisu. Setelah itu jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Nah, setelah selesai, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, itu salah satu etika untuk ya. Nah, berikutnya ini informasi juga dari Kemenkes, juga dari Dinkes ya, ada dari Dinas Kesehatan ya, tata cara disinfeksi ruangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, kurang lebih ada 5 poin ya. Yang pertama adalah pastikan ya menggunakan APD. APD itu apa? Alat pelindung diri, mulai dari sarung tangan ya. Terus juga nanti ada menggunakan yang kedua masker ya. Nah, berikutnya juga menggunakan pel mop atau pel microfiber ya, menggunakan handspray ya, menggunakan sprayer gendong ya jika memang ada, juga menggunakan kain yang microfiber ya. Nah, jenis-jenis disinfektan yang dapat digunakan adalah bleaching atau pemutih dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air. Karbol dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air. Pembersih lantai dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air. Nah, langkah-langkah ini ya, 5 langkah ini diterapkan ya. Mulai dari APD ya, alat pelindung diri, sarung, masker ya. Nah, sebelum pelaksanaan disinfeksi terlebih dahulu harus dilakukan general cleaning ya, pembersihan pembersihan permukaan dengan menggunakan air sabun atau air deterjen, menggunakan lap termasuk juga AC, meja, lantai, gagang pintu dan lain-lain. Yang ketiga ya, setelah general cleaning, lakukan disinfeksi dengan menggunakan bahan disinfektan sesuai petunjuk dengan menggunakan sprayer atau hand spray, kemudian lakukan pengelapan dengan kain microfiber. Nah, bersihkan diri Anda setelah melakukan pekerjaan disinfeksi dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, berikutnya, setelah pelaksanaan penyemprotan atau sesudah pekerjaan disinfeksi, ruang dapat digunakan kembali setelah 60 menit. Nah, para Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan ya, ini biasanya dalam melakukan hal disinfektan ini ya, atau disinfeksi mencegah terjadinya berbagai bakteri atau mikroba lainnya ya, disinfektan ini biasanya ya beberapa ada yang melakukan sendiri, ada juga yang menggunakan tenaga kerjanya, yang misalkan pembantu rumah tangga ya. Tolong ini diperhatikan ya, karena ini merupakan salah satu juga garda terdepan ya dalam hal mencegah terjadinya infeksi ya. Jadi diperhatikan terutama kelengkapan APD-nya ya, alat pelindung diri. Ini kurang lebih ini tata cara disinfeksi ruangan. Berikutnya juga yang disampaikan dari Dinas Kesehatan ya, disinfeksi di tempat kerja. Nah, proses pengurangan jumlah kemungkinan mikroorganisme atau makhluk hidup kecil, bakteri, jamur, virus, parasit, dan sebagainya ke tingkat bahaya yang lebih rendah. Tadi sudah juga disampaikan dari di poin sebelumnya ya. Di poin sebelumnya itu ada bleaching atau pemutih atau karbol dan pembersih lantai atau produk pembersih dengan kandungan hipoklorit ya 0,1 sampai dengan 0,5% atau klorosilenol ya sekitar 2 sampai dengan 5,5%. Gunakan APD, pastikan tadi APD itu alat pelindung diri ya, masker, sarung tangan ya, juga sepatu pelindung juga ya. Persiapkan tisu, kain microfiber, kain pel ya. Yang berikutnya juga rendam kain microfiber dan kain pel ke dalam cairan disinfektan ya, lakukan pengelapan pada lingkungan permukaan datar dan biarkan tetap basah selama 10 menit catatannya. Didiamkan dulu tetap basah sampai 10 menit. Nah, bagi penggunaan botol ya spray, semprotkan cairan disinfektan pada tisu dan lakukan pengelapan secara zigzag ya atau memutar dari tengah keluar. Nah, ini contoh ya lingkungan permukaan datar ya, ada meja ya, barang-barang yang paling sering bersentuhan dengan tangan ya, sendok ya, gagang pintu ya. Juga ini diperhatikan juga ya penyaring udara seperti ventilasi buatan dan sebagainya. Yang kelima ya, penyemprotan pada
evaporator blower ya, dan penyaring udara atau filter dengan botol spray yang telah berisi cairan disinfektan. Yang keenam, untuk disinfeksi peralatan pribadi, pekerjaan dapat menggunakan cairan disinfektan personal pada saat sebelum digunakan untuk bekerja. Ini perhatikan. Yang ketujuh, lepaskan APD atau alat pelindung diri dan lanjutkan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, itu sekali lagi dengan air mengalir. Yang kedelapan, disinfeksi permukaan diupayakan sesering mungkin ya. Minimal sebelum jam kerja, saat jam istirahat, dan sesudah jam istirahat. Itu kira-kira disinfeksi di tempat kerja. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah tetap di rumah dan dapat dikontak ya. Jika harus keluar rumah, hindari menggunakan transportasi umum dan tempat keramaian. Pastikan ventilasi ruangan baik, berada di ruang terpisah dengan anggota keluarga lain. Jarak dengan orang sehat minimal 1 meter. Selalu gunakan masker ya. Terapkan etika batuk dan bersin yang tepat sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Buang tisu bekas, pakai ke tempat sampah yang tertutup. Jadi tisu yang bekas kita gunakan dibuang ke tempat sampah ya yang tertutup. Cuci tangan, hindari pemakaian barang pribadi bersamaan, misalkan minum sama-sama dalam satu wadah, dalam satu gelas, ya makan sama-sama dalam satu wadah, satu piring. Ini dihindari ya. Pakaian juga termasuk ya. Cuci alat makan dengan air dan sabun. Tisu, sarung, tangan, dan pakaian dimasukkan ke wadah linen ya, khusus dan terpisah. Cuci pakaian dengan mesin cuci ya, kurang lebih 60-90 ya, dengan deterjen biasa. Pembersih dan desinfektan rutin area yang tersentuh. Batasi jumlah perawat ya, batasi pengunjung ya. Ini juga ada beberapa hal ya. Ini di lingkungan ya, bisa di lingkungan medis ya, bisa lingkungan sekitar kita juga. Seperti lingkungan medis ya, seperti rumah sakit, klinik, maupun di lingkungan sekitar kita juga ya. Panduan jarak sosial di tempat kerja. Panduan jarak sosial di tempat kerja. Yang pertama adalah hindari pertemuan langsung, gunakan konferensi online ya, jadi email ya atau telepon ya jika memungkinkan ya. Bahkan ketika kita berada di gedung yang sama ya, misalkan kalau ada komunikasi bisnis ya bisa menggunakan dengan webinar, dengan Zoom ya, dan sebagai untuk saat ini ya. Dihindari terjadinya kontak secara langsung, apalagi sudah dikasih warning ya, kurang lebih 2 minggu ke depan ini kita harus lebih banyak tidak bertatap muka ya. Berikutnya pertemuan tatap muka yang tak terhindarkan, waktu terbatas, ruang besar ya, tidak duduk berdekatan, dan hindari kontak fisik ya. Jadi memang betul-betul dikasih jarak ya. Bila memang ada perjalanan keluar kota ya dinas, baik itu ke pertemuan-pertemuan baik itu lokal maupun ke luar negeri ya, sebaiknya ditunda dulu ya. Ditunda dulu sampai keadaan benar-benar kondusif. Jangan berkumpul di ruang kerja, dapur, ruang mesin fotokopi, area lain di tempat biasa yang kita bersosialisasi. Jaga jarak ya 2 meter ya bila memungkinkan ya. Jadi jangan ngumpul-ngumpul di satu tempat yang sama ya. Bawa makan siang dan makan di meja sendiri ya, jauh dari orang lain, hindari ruang makan siang dan restoran yang ramai. Jadi jangan cari tempat-tempat yang ramai ya, ini sangat berpotensi sekali juga terjadinya terkena virus. Sebisa mungkin hindari transportasi umum ya, pergi lebih awal jika memang dimungkinkan, pergi lebih awal atau terlambat untuk menghindari kontak fisik di perjalanan. Jadi memang lebih dihindari ya risiko keramaian ya. Batasi gathering atau team building ya, dan kegiatan lain di mana kemungkinan terjadi kontak dekat dengan orang lain. Jadi betul-betul ini panduan jarak sosial ini bisa diterapkan ya. Jadi kita sudah mulai saat ini ya lebih mencegah ya. Karena sekarang zamannya juga sudah mobile ya, jadi sebetulnya bisa dilakukan secara mobile ya, yang lebih banyak secara online ya. Jadi itulah salah satu tipsnya yang disampaikan dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dari Dinas Kesehatan. Nah berikutnya, isolasi diri, siapa saja, yaitu mereka yang tergolong sakit ringan
atau merasakan gejala infeksi saluran napas. Jadi kalau memang ada gejala-gejala sakit ringan atau batuk, flu, sebaiknya isolasikan diri Anda ya. Jadi istirahat di rumah saja. Tidak boleh keluar ya ke tempat keramaian sebagainya karena nanti akan berisiko cepat terkena bakteri atau virus ya. Nah, lakukan di rumah dengan sukarela atau atas rekomendasi petugas yang jika dinyatakan positif sebagai penderita COVID-19, isolasi dilakukan sesuai rekomendasi petugas kesehatan sampai dinyatakan nanti betul-betul sudah negatif. Nah, ini nanti bisa ke hotline-nya dari Dinkes yang di Jakarta, bisa juga ke hotline secara nasional ya. Bapak Ibu juga bisa dapatkan informasinya, bisa ke call center 112, di situ ada tertera, di bawah juga informasinya. Nah, selanjutnya, cegah penyebaran COVID-19 mulai dari diri sendiri ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan lagi ya? Jadi betul-betul mulai dari diri kita sendiri ya, keluarga kita, lingkungan kita sekitar kita ya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai saat ini kita memang harus betul-betul mencegah ya dan sadar ya untuk benar-benar melakukan pencegahan sehingga risiko terjadinya tertular COVID bisa kita cegah ya. Dan juga tentunya sama-sama kita berdoa ya demi kebaikan ya, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia lepas dari masalah COVID ini. Amin. Pengawasan diri siapa saja mereka yang positif terpapar COVID-19 atau dengan riwayat perjalanan ke negara terjangkit ya, disarankan selama 14 hari dari kontak atau paparan terakhir, yaitu jadi betul-betul dilakukan betul-betul 14 hari ya. 14 hari dilakukan proses isolasi ya, jika muncul gejala lakukan self isolation ya, dan kontak atau telepon layanan kesehatan yang tersedia ya, jika betul-betul didasarkan ada gejala ya. Nah, ini salah satu pengawasan diri. Jadi betul-betul kita juga aware akan kesehatan kita ya, para Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah kita juga harus memproteksi diri atau melindungi diri kita ya, dengan cara meningkatkan imunitas kita, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, perbanyak makan sayur dan buah, rutin olahraga, hindari stres, dan hindari juga rokok dan alkohol. Karena ini juga salah satu faktor juga pemicu mudahnya kita terinfeksi oleh mikroorganisme ya, bakteri, jamur, parasit, dan juga virus. Oke, para Bapak Ibu sekalian, demikianlah sosialisasi yang kami sampaikan ya, dan kami sampaikan ya atas materi-materi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua ya, bangsa Indonesia terlepas dari masalah COVID-19, kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama mencegah mulai dari diri kita sendiri ya, keluarga kita dan lingkungan di sekitar kita. Oke. Tetap semangat, salam sehat luar biasa, terima kasih.